Halo, jumpa lagi teman-teman sahabatku semuanya. Selamat datang di channel Saya 07. Menyapa kembali, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas kita masing-masing. Di video kali ini teman-teman sahabatku semuanya, saya akan membahas mengenai teknologi fiber optik. Akan tetapi sebelum saya membahas teknologi fiber optik, tidak lupa like, komen, dan subscribe channel Saya 07. Di mana ada tiga hal yang harus kita ketahui. Di sini yang pertama adalah memahami jaringan fiber optik, jenis kabel fiber optik, dan menggunakan alat kerja fiber optik. Tetapi dua hal yang tentunya menjadi poin topik pembahasan yaitu adalah memahami jaringan fiber optik dan jenis kabel fiber optik. Tentunya di sini teman-teman sahabatku semuanya, sebelum masuk pada topik, tentunya saya akan sedikit berbagi tentang kondisi situasi yang terjadi. Silakan bisa teman-teman memilih, ada di sekalian bisa memilih kondisi yang terjadi saat ini. Selanjutnya, yang pertama adalah di sini kita akan mengupas sedikit pemahaman. Tentunya sebelum saya membahas, di sini ada 3 pertanyaan buat teman-teman sahabatku semuanya mengenai fiber optik, serat optik, dan jenis kabel fiber optik. Tentunya di sini ada teman-teman yang sudah tahu apa itu fiber optik, apa itu serat optik, dan jenis kabel fiber optik. Selanjutnya kita lihat di sini fiber optik, di mana kabel fiber optik adalah suatu sistem komunikasi yang menggunakan kabel serat optik sebagai media transmisinya yang dapat menyalurkan informasi dengan kapasitas besar dan tingkat keandalannya yang tinggi. Berbeda dengan media transmisi lainnya, serat optik tidak menggunakan gelombang elektromagnetik atau listrik sebagai gelombang pembawanya, melainkan menggunakan sinar atau cahaya laser. Jadi ini salah satu pembahasan dari fiber optik. Selanjutnya, tentunya apa itu serat optik? Kita lihat di sini. Serat optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ini salah satu pengertian dari serat optik. Selanjutnya teman-teman sahabatku semuanya, di mana selanjutnya di sini ada jenis-jenis kabel fiber optik. Jenis kabel fiber optik kita lihat ada 2, single mode dan multi mode. Single mode adalah di sini serat optik dengan cord yang sangat kecil, diameternya mendekati panjang gelombang sehingga cahaya yang masuk ke dalamnya tidak terpantul ke dinding cladding. Selanjutnya multi mode, serat optik dengan diameter cord agak besar yang membuat laser di dalamnya akan terpantul-pantul di dinding cladding yang dapat menyebabkan berkurangnya bandwidth dari serat optik jenis ini. Di sini teman-teman sahabatku semuanya, saya sudah menyediakan gambar dari jenis kabel fiber optik single mode dan multi mode. Ini kita lihat di sini untuk jenis single mode-nya dan jenis multi mode-nya. Selanjutnya teman-teman sahabatku semuanya, ini mungkin ada yang bertanya-tanya, kok bisa kaca atau plastik bisa untuk transfer data? Tentunya jika ada teman-teman yang ingin menjawab, silakan langsung saja menjawab teman-teman. Kita lihat di sini, ini adalah susunan kabel dari fiber optik di mana terdapat
5 susunan kabel fiber optik. Yang pertama di sini adalah outer jacket. Ada lapisan kedua adalah straight member. Lapisan ketiga adalah quanting. Lapisan keempat adalah cladding, dan lapisan kelima atau yang akan menghantarkan atau menjadi media transmisi dari kabel fiber optik adalah cord atau yang disebut dengan inti. Yang sebelumnya di mana jenis kabel ini ada dua, ada single mode dan multi mode, di mana cahaya yang akan melintasi itu khusus pada single mode tidak akan terpantul pada cladding, pada lapisan cladding. Sedangkan pada multi mode ini nantinya cahayanya akan terpantul sehingga melambat atau bandwidth ini akan berkurang dengan adanya pantulan cahaya yang ada pada cladding. Selanjutnya kita lihat teman-teman sahabatku semuanya, di sini ada penjelasan dari struktur atau lapisan-lapisan yang ada pada kabel fiber optik. Yang pertama adalah outer jacket. Di sini merupakan lapisan terluar dari kabel ini yang terbuat dari karet atau plastik elastis yang berfungsi sebagai pelindung kabel dari kotoran. Ini tentunya untuk lapisan pertama pada kabel fiber optik. Selanjutnya untuk pada lapisan kedua, di sini ada strike member. Strike member ini lapisan yang terbuat dari Kevlar, bertujuan sebagai pelindung utama kabel ini dari stres atau tekanan yang berlebihan. Ini untuk lapisan kedua, strike member. Selanjutnya untuk quanting, ini lapisan proteksi untuk terbuat dari plastik bertujuan untuk melindungi inti dari kabel optik. Sedangkan cladding di sini adalah lapisan yang mengelilingi serat kaca atau plastik bertujuan untuk memantulkan kembali cahaya ke inti agar terjadi loss atau agar tidak terjadi loss atau kehilangan data. Jadi untuk lapisan keempat dari kabel fiber optik. Sedangkan pada yang kelima ini merupakan core atau inti atau serat kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan data dengan cahaya. Semakin besar atau semakin banyaknya jumlah core atau inti, maka semakin banyak cahaya yang dapat ditransmisikan, semakin baik kecepatannya. Jadi ini teman-teman sahabatku semuanya penjelasan dari susunan kabel fiber optik, di mana yang pertama adalah outer jacket, strike member, ada quanting, cladding, dan cord-nya. Selanjutnya teman-teman sahabatku semuanya, di sini adalah cara kerja dari fiber optik. Kita lihat cara kerja dari fiber optik di sini adalah cara kerjanya dengan memanfaatkan serat kaca atau memperoleh refleksi cahaya dalam jumlah besar agar semua data dapat ditransmisikan secara maksimal dan stabil. Refleksi cahaya tersebut akan bergerak memantulkan cahaya cladding ke bagian inti, sebab cladding sifatnya tidak menyerap cahaya dari inti. Jadi ini untuk tentunya sebelumnya juga cladding, dan ini juga telah membahas cladding untuk yang ada pada susunan kabel. Selanjutnya teman-teman sahabatku semuanya, kita lihat di sini ini adalah alat kerja fiber optik, dan tentunya ini akan saya bahas ke video-video berikutnya apa saja yang menjadi alat kerja dari fiber optik. Selanjutnya teman-teman sahabatku semuanya, kita lihat di sini ini ada ilustrasi dari sebuah cahaya yang nantinya akan menghantarkan sebuah informasi yang ada pada kabel fiber optik. Ini ilustrasinya yang ada pada kabel fiber optik, yang dimana ini cahaya akan menjadi media transmisi atau penghantar suatu informasi. Selanjutnya buat adik-adik sekalian peserta didik yang tentunya belajar ataupun sahabatku semuanya,
Silakan di sini ada lembar kerja buat adik-adik peserta didik, dan jika ada yang ingin menyelesaikannya silakan bisa menyelesaikan dengan soalnya di sini adalah gunakan teknologi informasi untuk mendapatkan informasi mengenai teknologi fiber optik kemudian dipresentasikan. Silakan jika ada yang ingin dipresentasikan atau presentasikanlah nantinya di kolom chat jika ada yang ingin bertanya. Selanjutnya di sini akan ada tes ketika teman-teman atau adik-adik sekalian yang ada pada dunia SMK yang telah menyimak, maka di sini ada 4 buah butir soal di mana ada perbedaan fiber optik dan serat optik, ada jenis fiber optik, ada alat kerja fiber optik, dan tentunya ada kesimpulan materi dari fiber optik. Selanjutnya di sini teman-teman sahabatku semuanya, terima kasih telah menyimak informasi mengenai teknologi fiber optik yang tentunya saat ini telah berkembang dan sampai saat ini juga kita telah menggunakannya. Terima kasih sekali lagi yang telah mengikuti video saya. Tetap semangat dan salam sukses. Tidak lupa kembali lagi di like, komen, dan subscribe channel IES Saya 07.